Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Badaul Islam ghariban, fasayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam itu datang dalam keadaan terasing, dan kelak dia pun akan kembali dalam keadaan terasing. Maka berbahagialah, wahai orang-orang yang terasing. Bagaimana tidak terasing? Bayangkan pada satu saat di awal abad ke-7, ketika ada seorang pemuda lantas di pagi hari kemudian menyampaikan pada seluruh kaumnya, aku semalam, aku ditidurkan oleh Allah, dan malaikat mendatangiku, membedah tubuhku dan mengeluarkan jantungku, dicucinya dengan air zam-zam, dan dimasukkannya kembali ke dalam jantungku. Lalu seolah-olah tidak ada satupun luka yang kulihat pada badanku. Kemudian aku dibawa menemui sebuah binatang yang tiada pernah aku lihat sebelumnya. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, dan dia memiliki 2 bentangan sayap yang sangat indah. Maka saat itu aku menaikinya, 1 kepak, 2 kepak, 3 kepak, dan aku pun disampaikan pada Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat di sana sebelum aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kembali ke Masjidil Aqsa dan kemudian aku kembali ke Masjidil Haram. Semuanya terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Kontan seluruh orang Quraisy berkata, Muhammad sudah gila. Muhammad tidak punya logika. Karena Rasulullah berbeda daripada yang lain. Dia mengatakan, inilah kebenaran yang datang daripada Tuhanku. Aku diperjalankan pada malam hari yang tidak masuk pada logika manusia manapun. Rasulullah berbeda daripada yang lain. Awalnya Islam adalah keasingan. Namun bagaimana pada zaman kita? Duhai kita tidak tahu. Apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai akhir daripada zaman, di mana Islam kembali lagi menjadi orang yang terasing? Orang-orang yang memegang teguh Islam bagaikan memegang bara api, memegang teguh kata-kata Rasulullah bagaikan mendapatkan siksaan dan celaan. Ketika engkau memutuskan untuk menutupi seluruh tubuhmu dengan penutup aurat, malah orang-orang menganggapmu teroris. Orang-orang menganggapmu hamil di luar nikah. Tatkala engkau menolak riba, di mana engkau bermandikan riba, orang-orang lain bermandikan riba, maka engkau dikatakan orang-orang yang cupat, orang-orang yang sempit cara berfikirnya. Ketika engkau menolak untuk menenggak khamr, menenggak minuman-minuman keras, di saat orang berpesta pora dengan semuanya itu, maka engkau dianggap sebagai orang-orang yang tidak tahu fashion dan tidak tahu zaman, tidak tahu tren sama sekali. Kita hidup di zaman-zaman akhir, di mana Islam menjadi keasingan. Ketika seseorang mengucapkan selain Islam lalu mereka dipuji. Ketika orang mengucapkan selain Islam lalu mereka dikatakan hebat. Sementara orang yang mengucapkan Allahu Akbar dikatakan sebagai teroris padahal dia bangga dengan Tuhannya. Apakah tidak datang kepada kita? Allah berkata di dalam Al-Quran, Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah wa amilu sholihan wa qala innani minal muslimin. Tiada yang lebih baik daripada orang-orang yang melisankan diri bahwa dia beriman pada Allah dan dia juga beramal soleh dan dia mengatakan aku adalah bagian daripada umat muslim tanpa dia kemudian ragu sedikit pun, tanpa kemudian dia malu sedikit pun. Berbeda itu biasa. Namun berbeda karena Allah adalah sesuatu hal yang istimewa. Tatkala kita mau menjadi orang yang sedikit untuk bertahan, untuk menurut pada syariat Allah. Ketika kita mau menjadi orang yang sedikit untuk menaati Allah dan untuk kemudian menghamba kepada Allah. Di saat banyak manusia tidak memahami, di saat banyak manusia yang merusak, kita memperbaiki. Di saat banyak manusia yang takut, kita tidak takut. Di saat manusia-manusia menghamba pada selain Allah, maka kita menghamba karena Allah. Berbeda karena Allah. Beranilah menjadi orang yang berbeda. Karena pujian manusia, celaan manusia tiada bedanya. Karena mereka tidak akan menyengsarakan kita. Dan bukan mereka memberikan kita pahala. Hanya karena Allah kita berbuat. Hanya karena Allah kita kemudian melakukan ibadah. Karena hanya pada Allah kita dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.